Kita nisiwang kenceng, apa ibu nisiwang semangat. Kalian mau semangat, keliruan dok. Misi-misi yes, gaspol sing wanter cocok ora tapi sing semua jawab salam. Kita salam sing krungu sing jawab salam dengan marah doang sing buri laka suaranya lemes para bagian itu apa mau dipikirkan bukan aja dipikir ada dipikir orang bakal lunas dibayar sing seru dijawab salam. Kita doakan mudah-mudahan yang menjawab salam saya dengan semangat dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam menasihkan-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab paling banter kayaknya tanya paling akeh. Sing orang jawab salam kita tak doakan. Moga-moga balik saking pengajian ini lakinya rapi maning. Bu, kita sedang berkumpul bersama dalam majelis maulid, berarti sesuai dengan tema kita hendak meneladani karakter akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan mencintai perkara yang ganjil. Tadi salamnya ganjil apa genap? Genap. Karena genap maka Al-Fakir tambah sekali lagi supaya ganjil. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kita doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji dan bisa tawaf keliling Ka'bah, ziarah ke Madinah, jumpa dengan makom Rasulullah, pulang-pulang ke rumah rezekinya nambah, bisa beli sawah, anak mobil mewah. Yang bilang aminnya kenceng mudah-mudahan diijabah. Yang diem dia terserah. Apa yang lagi makan panas ya? Yang kita deh turun salah mau nasi goreng mungkin keluar satu. Dari kering kita bisa tekan sempak. Ya Allah panas ya, saudara Bapak mudah-mudahan berkah kabeh amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in 'ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad.
لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا اللهم semuanya bareng-bareng Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin lil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي حديث آخر إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah Kelurahan Wayubuk, Bapak Iwan Fauzi. Itulah dan tadi sudah menyampaikan sambutan yang kepada kita senang. Azabullah bi'izzi wa akramahullah bikarami. Amin. Dengan bagi memuliakan para ketua lingkungan di bawah naungan Kelurahan Wayubuk, kemudian Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Khamsah, Bapak Hashim, Sarjana Pendidikan. Yang bagi memuliakan tak lupa yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara peringatan Al-Ihtifal bil Maulid Syarif, perayaan peringatan Maulid Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikomandoi oleh Bapak Ibrahim, Sarjana Pendidikan.
Tak lupa di tengah-tengah kita ini ada mantan Kabag Desa Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Khalil, yang kabarnya beliau sedang berikhtiar untuk dicalonkan sebagai calon anggota legislatif dari Partai P3 nomor berapa? Nomor 4. Dapilnya dari sini kan? Kalau saya ini ustadz yang plat merah. Tahu plat merah, Bu? Bukan. Plat merah itu maksudnya ustadznya pemerintah. Saya ini ustadz tapi juga PNS, ASN. Karena ASN maka tidak boleh kampanye. Maka saya tidak kampanye pada kesempatan malam hari ini. Tapi saya sebagai ustadz hanya mendoakan beliau. Namanya ustadz tugasnya doa bukan kampanye. Saya doakan dan kita bersama-sama doakan beliau. Mudah-mudahan beliau terpilih. Dan setelah terpilih mudah-mudahan amanah. Kalau beliau terpilih dan amanah, yang enak kita semua Bapak Ibu sekalian, warga kita ada yang menjadi anggota dewan. Insya Allah beliau amanah. Sebagaimana dalam kaidah usul disebutkan, tasawuful imam ala ru'iyah manutun bil maslahah. Seorang pemimpin, sosok pemimpin yang ketika mengeluarkan suatu kebijakan, kebijakan itu berpihak kepada rakyat. Nah ini bahasanya yang nanti para alim, para ulama, para guru, para orang tua saya dalam majelis mulia ini yang tidak dapat Al-Fadhil sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fadhil. Teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga besar Kementerian Agama, ada Pak Rian, ada Pak Bar, ada yang paling banyak disebut pada malam hari ini, yaitu Pak Rahmat. Tadi saya berkali-kali menyebut semoga mendapatkan rahmat, semoga mendapatkan rahmat. Itu rahmatnya Bapak pulang semua. Ini orang dikepret kalau begini. Keluarga besar Nahdlatul Ulama, teman-teman pengurus NWC Kecamatan Kalianda, kemudian sahabat Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, Ibnu IPNU yang pada kesempatan malam hari ini berkenan hadir bersama-sama dalam rangka bermujalasah lil ihtifal bil Maulid Syarif, duduk bersama dalam rangka memuliakan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua hadirin hadirat rahimakumullah. Biasanya lamun kene pengajian sampai jam berapa? Jam 12. Jam 3 sapa kan? Kuat pengajian sampai jam 3. Lagi tanya bener. Ya Allah. Apa maning ning kene lage manuk laku. Manuk laku. Manuk laku dipangan kucing tinggal sikile, mata ngantuk kepala pusing lage opine. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kopine ganti ya. Enggak sering lagi ngomong pengajian kok kayak teman batu-batu kita. Ada kursinya biasa. Hari ngatur
sejam terus saya bocor pacar baik di sekolah itu bisa. Enggak ada orang kok bela pasti salah bawa mereka itu. Masya Allah. Ya hari ini orang apa? Senang gaya. Kita kan cerita lagi pengajian kan. Mungkin musim maulid ada undangan. Malam ini saya membatalkan 2 undangan hadir ke sini. Satu di Karanganyar, satu di Waihaling Bandar Lampung. Saya tahu di sana lebih besar. Anginnya apa? Tapi karena di sini yang mengundang adalah Ustaz Rahmat, sahabat saya, karir saya, maka yang di sana saya kalahkan demi bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, biasanya kalau kita pengajian pakai nanti anak kursinya, lah harus anak kursinya pasti anak mejanya. Nah harus anak mejanya pasti anak. Ya Allah. Di hari ini kan orang berapa? Atau sini kalau ada baju itu harus alhamdulillah. Bahkan kita pernah diundang di suatu tempat meja isinya ada air kopi, ada air susu. Sampai saya bingung mau minumnya. Ini mana yang diminum, kopi apa susu? Sebab kopi kalau susu mah bertentangan. Preman bertentangannya. Air kopi diminum dulu, mari seger, bikin seger. Tapi kalau susu diminum bikin ngerem. Makanya hari ini kopi susu mah ngerem ya. Tiada kata yang paling indah yang pantas untuk sama-sama kita ucapkan pada kesempatan malam yang penuh berkah ini, selain daripada untayan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita. Kipas-kipas boleh, sing penting cangkem menang, paham? Ya. Nanti kalau ibu-ibu ikutan ngomong kalah suara saya sama suara ibu-ibu. Kalau sendiri kalau mama sudah ngomong ya kan, aslinya perempuan itu ada kumisnya, ada jenggotnya. Tapi karena begitu lahir ke dunia ngomong terus, kumisnya rontok semua. Makanya sekarang ibu nggak punya kumis. Ya, Bu, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat panjang. Andai ruh tidak lagi menyatu bersama dengan jasad, kalaulah ruh terlepas dari jasad, maka kita tidak mungkin pada malam hari ini berkumpul di tempat ini. Kita sudah berada di alam barzakh. Ari ana melagak nyawane, tapi jasad yang ngaku-ngaku pun arane bobong-bong. Ari wong mesti dari bobong-bong. Jangankan orang lain, suami, istri kita Pak, sesayang apapun dia sama kita, gak mungkin dia mau masuk ke dalam hubungan. Ada di sini istri saking sayangnya sama suaminya dikubur, dia ikut masuk ke kuburan. Nggak ada. Apalagi bapak-bapak. Istrinya meninggal dunia, ya Allah, nangis terseduh-seduh. Sebelah kanan, sebelah kiri mirip, randa sendiri. Ya Allah. Apa sih buah? Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala
kita masih diberikan umur sampai detik ini. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Tapi sayang, banyak di antara hamba-hamba Allah dikasih umur lupa bersyukur. Makanya Allah Ta'ala menegur dengan cara apa? Dibuatnya pandangan mata mulai kabur. Kulit yang dulu kencang sekarang mulai kendur. Gigi pada gugur. Makan sudah campur. Kadang nasi, kadang bubur. Kalau malam susah tidur karena kasur jarang dijemur. Itulah pertanda bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam liang kubur. Siapa? Masya Allah. Kalau ibu-ibu sudah siap, ibu-ibu mau duluan silahkan, saya belakangan. Habis kita balik, saya belakangan, ibu-ibu duluan, tidak apa-apa. Mau? Ya Allah. Ya sudah, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya panjang umur. Sampai semua orang di dunia ini udah pada mati, tidak ada orang ibu-ibu sendirian, no? Kedua kalinya, sholawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia mulia yang pada malam hari ini kelahirannya sama-sama kita peringati sebagai wujud cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Nabi, nggak bisa ribet. Kalau kita merasa cinta, maka jangan berbelit-belit tanya mana dalilnya. Saya jatuh cinta kepada orang, saya nggak mungkin buka kitab Sahih Bukhari. Ada nggak dalilnya? Begitupun ketika kita mencintai Nabi, kita merasa cinta kepada Nabi. Al-ihtifalu bil maulid syarif la yahtaju ila dalilin sahih bal yahtaju ila qalbin salim. Orang memperingati maulid Nabi itu nggak perlu pakai dalil sahih, tapi cukup pakai hati yang bersih. Orang cinta kok perlu dalil, ya Allah. Ini kepada Kanjeng Nabi. Wong dulu zaman kita masih bocah, lagi senang sama pasangan sama lawan jenis saja. Kalau lagi jatuh cinta suka lebay. Betul apa betul? Saya lihat statusnya murid-murid saya, anak-anak SD, ya Allah. Demi cintaku padamu, lautan luas ku seberangi, gunung tinggi kan kudaki, masjid ku lewati. Ya Allah. Dia nggak sadar itu ngomong begitu. Kenapa? Karena itulah ekspresi rasa cinta. Dan pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengekspresikan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang tidak hanya mengakui beliau sebagai nabinya, tapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara soal maulid Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal berapa, Bu? 12 Rabiul Awal. Tahunnya namanya tahun apa? Sudah tahu semua? Sudah. Kalau sudah, berarti pengajiannya selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita mulai dari mana? Dari yang dibaca oleh pembaca berjanji tadi, bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal
tahunnya disebut dengan tahun gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Disebutkan oleh Syekh Ja'far bin Hasan al-Barzanji di dalam kitab Maulid al-Barzanjinya bahwa ketika Nabi hendak dilahirkan ke muka bumi, hadara ummahu lailata maulidi, ketika itu hadir pada malam maulidnya Nabi, siapa yang hadir? Asiyah wa Maryamu, Asiyah dan Sayyidah Maryam. Siapa yang hadir? Sebab fi nisbatin minal maqamin al-habiratil qudasiyah. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam rahim ibundanya Sayyidah Aminah hendak dilahirkan ke muka bumi, Allah Ta'ala mengutus 2 orang perempuan penghuni surga yang sangat salihah, namanya Maryam dan Asiyah. Asiyah bukan Aisyah. Aisyah belum ada. Aisyah itu istri Nabi. Kalau Asiyah istrinya Fir'aun. Yang cinta dengan dukunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bidangnya yang membidangi lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Sayyidah Asiyah dengan Sayyidah Maryam. Wa akhadha al-maqadu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'u as-salam. Hadis Bukhari yang dibaca sama yang baca Barzanji. Fa akhadha al-maqadu qaladatu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'u as-salam. Maka ketika lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu datang 2 bidang tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian lahir ke dunia. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, terang benderang di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena rumahnya Nabi terang benderang, ada seorang pamannya Nabi, saudaranya Sayyidah Aminah, namanya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab kaget. Anak apa kan Ummu Aminah? Itu padang amat ya. Padahal dia masih menolak istri. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan salah. Nabi memakai lalu apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Abu Lahab memerintahkan kepada budaknya yang bernama Suwaibah, wahai Suwaibah, coba lihat putri Umay Aminah, anak apa tuh? Kok Umay padang? Maka singkat cerita, Abu Lahab memerintahkan budaknya yang bernama Suwaibah menemui Sayyidah Aminah. Galinah Aminah mana? Melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik Suwaibah lapor ning bosnya, wahai bos kita, rupanya Aminah untuk melahirkan pecile lanang arane Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 5101. Wa qala Urwah wa Suwaibatu maulatun li Abi Lahabin karena Abu Lahab aqaqaha fa'ardu'as an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin qala lahu madza laqita qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi'ataqi Suwaibah. Coba diulangi. Jadi diceritakan di dalam kitabnya Imam Al-Bukhari
Ketika itu Abu Lahab memerintahkan kepada Suwaibah, coba kamu tengok di rumahnya Aminah ada apa itu? Ternyata Suwaibah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab. Apa kabar gembiranya? Ternyata Abu Lahab punya ponakannya laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab punya ponakan laki-laki, maka sebagai ungkapan sukacita gembira, budaknya yang bernama Suwaibah dimerdekakan. Zaman itu orang memerdekakan budak larang. Orang cukup pajero siji. Zaman pun, tapi Abu Lahab melakukan itu kenapa? Saking senangnya Nabi itu sih ngantuk. Remisi asalnya ganti di rumah. Apa ngantuk apa? Ngantuk? Ya Allah, ini baru ibu. Apa coba? Preman hari kita duduk di majelis kayak kegampangan tuh. Ceritakan, buka kitab Duratun Nasihin. Disebutkan dalam kitab Duratun Nasihin, suatu kali Nabi berpapasan sama Iblis. Ternyata yang dari temannya Iblis malam hari ini. Apa kata Nabi? Iblis! Ada sudah. Kapok. Ketika berjumpa dengan Iblis, Nabi bertanya ke Iblis, "Ya aina anta, mau kemana kamu?" Kata Iblis, "Saya mau datang ke Masjid Nurul Khamsah." Kalau waktu itu sudah ada, karena belum ada, maka kata Iblis, "Saya akan pergi ke majelis ilmu." Terus kenapa sih nggak bawa kain pengait, nggak bawa paku, nggak bawa tepung? Itu ramah. Sampai susah. Kami semangat orang ibu, masya Allah. Selalu Nabi Muhammad. Begitu ditanya sama Nabi, "Wahai Rasulullah, saya datang ini bawa kain pengait, guna apa coba? Hari ini anak ibu-ibu, ibu pengajian Nurul Khamsah terbaran orang kita. Wuff, contoh, kecantol rambutnya kita tarik main. Nggak mampir nih orang ngerumpi ngomongin tangganya, bahkan yang gurih pengajian ngomong itu saja. Sama orang gue dikasih keras ngomongin ustaz itu. Kasih ide penyisilan. Ini hati-hati umat Rasulullah. Bahaya ujian orang yang sudah mau ke majelis ilmu adalah dikotori hatinya, maka timbul kebencian kepada orang lain. Jangankan kepada orang yang salah, kepada orang yang tidak salah pun dia benci. Anak tangganya tunggu kipas angin, kita muter-muter. Anak tangganya tunggu kulkas, kita kademen. Anak tangganya tunggu mobil baru, kita mancing ambulan. Jadi anak tangganya bangun rumah ron lantai, kita mancing kuburan. Wih terkapok ini. Senang. Papi dengan papi. Kok kira panas sih mama panas. Sabar. Panas. Dunia, memang sukses dunia akhirat. Lalu yang kedua, Nabi nanya sama Iblis, "Lalu kamu ngapain bawa paku?" Ini kain Nabi, kalau umatmu saya lempar kain pengait, gagal main, dia masih datang ke Nurul Khamsah, dia duduk di Nurul Khamsah, maka saya bawa paku ini, sihir kita tumpel kalau pakunya. Paku ini orang kedeleng, dari kedeleng kita kalau ini sorban dilompatin, dia lagi bangun majelis kurang dana, lumayan pakunya. Makanya kalau orang lagi pengajian begini, duduk di majelis ilmu, dengerin ustaz ceramah, pantatnya gampang panas, bau sebentar, geser. Mereka sebenarnya geser
sebentar, berdiri, balik main. Ada orang ini. Anak. Boleh tekan gini. Tuh dulu warna putih polos. Laki. Lalu kata Nabi, terus guna apa tuh si rendawan itu pun di majelis ilmu? Yang terakhir dikaji Nabi, ari ditubrak paku siliti orang depan, walaupun masih baik dodok di luar komsa, maka dia itu terakhir tepung. Kita tebar tepungnya, ini matanya gong si dodok di majelis ilmu. Makanya wong dodok di majelis ilmu mereka ini matanya ngantuk, betul? Coba dengan batu yang sangat ngantuk dong. Ari anak sing ngantuk berarti kena serangan terbunuh. Bismillah. Iblis paling tidak senang kalau melihat umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpul begini dalam majelis ilmu. Kenapa? Karena orang yang duduk dalam majelis ilmu ternyata pahalanya gede. Disebutkan jurus kesehatan fi majalisil ilmi afdalu min alfi rakatin, bahwa duduknya kita dalam majelis ilmu kayak mengkengke lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Terus pernah mungkin sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro kamu Ustaz 1000 rakaat. Mungkin hari terakhir di isolasi. Terawih ini sholat atau libur? Libur. Bukan itu beneran. Hari ini kita anak masjid sing libur, anak masjid sing 11 pasti ramai sing 11. Udah gitu mau berangkat terawih masih nanya dulu imamnya siapa tuh? Hari ini kita dakwah bacaannya wes pada baik. Ya Allah. Nah pada malam hari ini kita kumpul meskipun kipas-kipas begini, mudah-mudahan kipas-kipas kita nanti menjadi kipas di alam barzah. Amin. Menjadi penyejuk di alam akhirat. Amin. Iyalah. Nah kata Nabi, duduknya kita dalam majelis ilmu 1 jam begini lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Fa'afdalu min yadhiyan fi maridin, dan lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Pernah mendalam batu resilian anak sewu? Kurung. Ya Allah. Orang yang menjenguk saudaranya yang sakit itu disebutkan dalam suatu riwayat pahalanya gede banget. Kalau kita menjenguk di malam hari, maka Allah Ta'ala kirimkan 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Orang minta-minta bersama subuh. Ari ngejenguk ke isu, maka Allah Ta'ala kirimkan malaikat kepadanya memohonkan ampun untuknya sampai datang waktu maghrib. Masya Allah, besar sekali pahalanya. Yang penting ketika menjenguk syaratnya satu. Apa syaratnya? Ketika menjenguk saudaranya yang sakit, jangan ditakut-takuti. Ya Allah, 5 orang. Ada batu yang di rumah sakit. Bawa bazar. Wih, barang ketemu ditakoni, laras kan. Untuk dimakan ini sudah ditanya dulu, keringat dingin, sudah pusing, makan orang enak, badannya panas, kita langsung astagfirullahaladzim. Wih, ini kan batuk kita mengenek persis, rodina mati. Armari semari batuk kita, ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, duduknya kita dalam majelis ilmu ternyata lebih utama daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing betah sejam malam sesuai kita kuat suaranya besar sejam sudah. Insya Allah mendapatkan kemuliaan seperti yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita berkumpul
kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita semua sudah tahu. Orang bertanya apa sih dalilnya maulid Nabi? Saya sebutkan di awal, kalau kita cinta sama Nabi, gak usah nanya dalil. Tapi ada dalilnya di dalam kitab Sahihnya Imam Bukhari. Ketemu dalilnya, ternyata Abu Lahab yang jelas-jelas musuh Allah, dinas di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Allah, kita perlu mama terkasih marah kita. Tapi Allah malah dijawab Allah. Remisi, suara kita apa orang enak ngaji nih? Ya Allah, hampura. Ndak suara kita serak-serak rusak. Kita mengkeren kita pernah juara MTI. Jadi hampura berkala di luar. Sombong disebutkan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka tunjukkanlah. Itu namanya tahadus bin nikmah. Nah ini saya cerita sedikit aja, biar suara saya serak-serak rusak. Mohon maaf, bukan saya sombong. Alhamdulillah saya pernah juara MTQ sekeluarga. Sekeluarga. Ya. Wes, cari pesanin. Dan orang aku yang mengganti angin di dusun kata-kata ini. Lah ke sekolah. Oh, makanya haram bayarannya. Hari mulia, hari kita mau orang. Apa nih? Nah, Rosa begitu bilang. Di sini, Rosa. Insya Allah, ini saya sampaikan kepada seluruh jemaah. Dimanapun kemudian saya, dimanapun saya kemudian ceramah, selagi saya masih bisa berangkat melangkahkan kaki, saya dikasih sehat sama Allah, saya akan berangkat berjalan. Orang pernah mikir terserah mau diamplopi mau enggak. Mohon maaf, saya sama pulangnya tekor sering. Apakah saya kapok dengan sama? Oh tidak. Kenapa? Karena kita malu dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdakwah masuk ke sebuah kampung, nama kampungnya kampung Taif. Begitu masuk di Taif, Nabi dilempar batu. Apa Nabi marah? Nabi marah. Siapa yang marah? Jibril. Jibril langsung ngomong sama Nabi, wahai kekasihku, kalau kau mau nih gunung Uhud saya angkat, saya hancurkan kaum Taif habis sampai tujuannya. Jibril emosi. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Itu Nabi dakwah dilempar kayu, saya dakwah dilempar snack, ditambah ada kopi. Tenang aja saya. Kok begitu masih mengeluh, malu sama Rasul? Kenapa Bapak sekalian? Abu Lahab yang jelas-jelas musuhnya Allah, yang jelas-jelas dinas di dalam Al-Quran, karena pernah senang sama Nabi, pernah cinta sama Nabi, pernah hidup bahagia ketika Nabi lahir, maka Abu Lahab mendapatkan keringanan. Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, siksaan itu diringankan. Illa an al-'adzaba yukhaffafu anni fi kulli yawmin itsnain. Wadhalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal itsnain wa kanat Suwairah basarat Aba Labin fa'ataqaha. Jadi yang demikian itu Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa kubur. Abu Lahab ini musuhnya Allah. Lagi ba'dakum rohatan, nggak pernah ada berhentinya azab itu kepadaku ketika berada di alam barzah. Kata Ibnu Abbas ketika menceritakan dia bermimpi, ra'aituhu fi manami ba'da haulin fi syarri halin. Ibnu Abbas bermimpi bertemu
pelajaran yang sangat buruk. Kata Abu Lahab, nggak pernah ada istirahatnya siksaan yang dialamatkan kepada saya kecuali di setiap hari Senin. Apa? Setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa kubur. Kenapa Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa kubur? Karena Abu Lahab pernah memerdekakan Suwaibah. Kenapa Abu Lahab memerdekakan Suwaibah? Karena Abu Lahab senang mendapatkan kabar dari Suwaibah bahwa Nabi Muhammad lahir. Pokoknya dia apa? Karena mutu apa? Hari anu apa? Anu smoking apa? Itu bisa mau upaya nih, ceramah kalau kurang enak apa? Kita sih ngomong, kita sih cerita, kita sih modal bensin sih kanan, sampai enak kopi ini kaki. Orang mungkin usah ngopi kalau ada, ya. Ada orang mungkin ada yang ceramah mana betul. Nah, makanya bapak-bapak silakan rokok, minum, ibu-ibu makan silakan. Ini apa? Tugas saya berdakwah. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kalaulah seorang Abu Lahab yang jelas-jelas musuh Allah saja mendapatkan keringanan siksa kubur, apalagi kita semua jamaah Masjid Nurul Khamsah, warga Wahyu semuanya, mudah-mudahan lebih berhak mendapatkan kemuliaan dalam barzakh karena kita semua cinta kepada Nabi, kita semua beriman kepada Allah, kita semua beriman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita semua tetap iman dan Islamnya. Amin Allahumma. Sudah kenal sama Nabi Muhammad? Belum? Sama. Makanya kita ini perlu maulid Nabi kayak begini supaya kita sama-sama diingatkan dengan pentingnya maulid Nabi, dengan pentingnya mengenang masa kelahiran Nabi. Tadi padahal sudah disebutkan oleh pembaca berjanji. Cuma sayang kita orang artinya apa? Ya Pak. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu lahir di rumahnya terang benderang. Bukan hanya rumahnya yang terang benderang, bahkan disebutkan dalam berjanji pada akhir atau rawi yang kelima. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah mu'minan bidzalika ar-raf'i ila sudatihi wa jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi, Nabi lahir dalam keadaan tangannya menapak ke bumi, kepalanya diangkat ke langit. Ayat praktik kali, kira-kira begini, tangannya menapak ke bumi, kepalanya mendongak ke langit. Kenapa? Mu'min bidzalika raf'i ila sudatihi wa ula. Yang demikian adalah pertanda bahwa bayi yang baru lahir ini kelak akan menjadi pemimpin sekalian alam. Maka Nabi disebut basarul la kal basar, manusia tapi kayak bukan manusia. Sayyidul kaunain wa saqalain, pemimpin dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompoknya umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi disebutkan ketika lahir indal wiladati yadan bimuhtatani. Ketika Nabi lahir sudah dalam keadaan dikhitan. Ya Allah, ada orang bayi lubuk yang lahir sudah disunat Pak? Ada Bu? Pernah melahirin bayi lahir sudah disunat? Kalau ada coba saya lihat. Ya Allah. Bu? Tapi kalau suami kita di rumah sudah sunat semua ya? Alhamdulillah. Pak? Sudah sunat semua ya Pak? Sunatnya berapa kali Pak? Ya Allah. Padahal bapak-bapak sama ibu-ibu kalau ditanya buatan mana ini? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Pasti
suka mesen obat kuat adalah bapak-bapak. Kenapa mesen obat kuat? Karena lemah. Jadi bapak-bapak kalau saya tanya, Pak, jawab yang jujur, apa sih yang paling menyakitkan di sepanjang hidup bapak-bapak sekalian? Sunnah paling ya. Ada nggak Pak yang lebih sakit dari sunnah? Udah sunnah yang paling sakit. Coba kalau ibu-ibu kita tanya, Bu, ya. Apa yang paling menyakitkan di dalam hidupmu? Melahirkan. Baik, ibu-ibu yang paling menyakitkan adalah melahirkan. Sementara bapak-bapak yang paling menyakitkan adalah dilahirkan. Tapi hebatnya ibu-ibu, mereka berani melahirkan berkali-kali meskipun sakitnya luar biasa. Tapi bapak-bapak hanya berani sunat 1 kali. Betul? Makanya Nasib Daria punya lagu, Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tidak tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Berapa yang anaknya? 11. Mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Ya Allah, saya nyanyinya aja capek. Apalagi ibu-ibu yang mengalami mengandung, melahirkan, menyusui, mana meninggal. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya ibu lebih mulia. Rasulullah SAW menempatkan ibu-ibu derajatnya 3 tingkat lebih mulia dibanding alhamdulillah. Oh, ya Allah. Saya senang melihat semangatnya ibu-ibu. Ini mirip kayak di kampung saya ini Pak Lurah. Ya Allah, pengajian ibu-ibu seminggu 2 kali, Selasa sama Jumat. Makanya saya ingat betul itu Bu di kampung saya. Kalau hari Jumat saya pulang Jumatan, itu baru sampai rumah, masjid sudah bunyi. Apa? Panggilan pengajian ibu-ibu. Manggilnya pakai lagu. Lagunya dari zaman saya anak-anak sampai saya punya anak nggak pernah ganti. Sampai saya hafal lagunya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kaget ya, rasain lu. Ya Bu, Ibu, Ustadznya udah datang gitu. Ya Allah. Tetangga saya depan rumah mendengar panggilan dari masjid sambil nyapu, dia jawab, gue juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gue gak bisa datang karena gue mau kondangan. Ya Allah. Gimana kan? Hari ini mah orang beda maksudnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merasa kita sejarah. Lalu apa yang mesti kita bawa pulang? Apa cuma sekedar kita tahu Nabi lahir? Oh, Nabi lahir mana? Oh tidak, kita perlu tahu. Karena waktunya terbatas, saya singkat. Yang terpenting kita tahu Nabi ini diutus untuk bermain. Tadi saya sebutkan ayatnya surat Al-Anbiya ayat 107. Kata Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus untuk menebarkan kasih sayang kepada semua orang.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya mulia dalam proses lahirnya, bukan hanya mulia dalam nasabnya. Nasab Nabi juga mulia, Bu. Terjaga dari zaman Nabi Adam sampai kepada bapak ibunya. Siapa nama bapaknya? Ini nama bapaknya Nabi jauh. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda al-Udada bin Muqawwim bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Tarih wa Azar bin Nahur bin Sarub bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Salih bin Arfahsad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamak bin Matusallah bin Ahnuh wa huwa Idris bin Nabi wa kana awwala bani Adam utin nubuwata wa khatta bin Walami bin Yar bin Mahlalil bin Qainan bin Yanish bin Syih bin Adam alaihi salam. Coba diulangi. Kalau bercanda oke habis. Dari intinya begini Bapak Ibu sekalian, mari kita mengambil pelajaran. Kita ini mau meniru akhlaknya Nabi. Akhlak sing preman si Pak Ustaz. Wis ora payah-payah, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya apa? Misalnya dalam sehari-hari kita makan, kita minum. Ada orang yang nggak makan, nggak minum? Pasti semua makan, semua minum. Apa yang Nabi ajarkan kepada